Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pembahasan pai kita hari ini masih tentang Asmaul Husna. Yang mana kita ketika mengetahui Asmaul Husna itu kita pasti merasa ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, marilah kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, lanjutkan kita ke bagian Asmaul Husna yang namanya Al-Mumit. Al-Mumit itu adalah mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia, hewan dan tumbuhan akan mati. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Apabila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua, kepada guru. Kemudian jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Maka dari itu kita biasakan juga setiap hari agar kita dapat meneladani sifat Al-Mumit. Berdoalah seperti ini. Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika berdoa, ketika kita ingin mengamalkan sifat Al-Mumit atau nama Allah yang Al-Mumit dan ingin terpuji di hadapan Allah yang bersifat Al-Mumit, maka biasakanlah berdoa seperti tadi. Ya Allah yang Mumit, wahai Tuhan yang Allah maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kesuksesan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala bukanlah dari banyak hartanya, banyak terkenalnya, tetapi dalam penutup hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Setelah Al-Mumit ada nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup, yang nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana kita sikap dan berlaku kita dalam hidup atau kehidupan, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat bersyukur. Kemudian diberikan kehidupan, entah itu kehidupan yang nyaman atau kehidupan yang kita kehendaki ataupun kehendakan yang memang kira kita itu memang sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tetapi intinya itu adalah sebuah anugerah kepada kita, Allah memberikan kehidupan bagi kita. Kemudian lagi karena kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur dengan bentuk selalu memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang halal bagi kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kehidupan kita malah dihiasi dengan hal-hal yang buruk. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan dan minum, membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Jadi, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengimani atau bisa dianggap hamba yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala itu bersifat Al-Hayy, yakni bermanfaat bagi seseorang, yang pastinya bermanfaat bagi diri sendiri dulu. Ketika berkehidupan, dia memelihara kehidupannya sendiri dengan cara yang sehat. Kemudian memberikan kehidupan orang lain itu berupa bersedekah, memberi orang makan dan minum, kemudian membantu kesehatan orang lain. Ya intinya kita dalam berkehidupan harus bermanfaat bagi orang lain, karena kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang bermanfaat bagi sesama atau bagi orang lain.
Bahkan hamba yang bermanfaat atau manusia yang bermanfaat adalah tanda manusia yang benar-benar menjadi manusia. Kenapa? Karena kita diberikan akal dan hati. Maka dari itu kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Al-Qayyum yang maha mandiri. Yang mana Al-Qayyum adalah mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi apapun. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri berdikari. Bagi siswa kelas 5 seperti kalian, bila di rumah harus ada dapat melakukan diri sendiri, tentunya kegiatan sehari-hari seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian sendiri, mengambil sendiri sarapan, makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Intinya, kalian yang sudah berumur di kelas 5 SD ini biasakanlah untuk hidup mandiri. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri, jangan sampai menyusahkan orang lain atau masih mengharap orang tua untuk melakukannya. Jangan sampai. Apabila kalian masih berharapkan orang lain untuk kepentingan pribadi kalian, maka ditakutkan atau dikhawatirkan akan terbiasa ketika besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ketika kita ingin meneladani sifat Al-Qayyum, maka biasakanlah kita berdoa seperti ini. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain, agar hidup kita selalu mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ada sifat Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, seperti sifat Al-Qayyum tadi. Seperti misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran yang di rumah atau di sekolah, kemudian berdoa sendiri agar kita dapat mengamalkan Asmaul Husna yang bersifat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat Al-Ahad, yakni yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau Tuhan satu-satunya, tidak sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah kami dapat hidup mandiri. Jadi apabila kita ingin mengimani sifat Al-Ahad ini, maka biasakanlah kita berdoa agar menjadi hamba yang mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang Asmaul Husna, yang mana kesimpulannya Al-Mumit adalah Allah Ta'ala yang maha mematikan. Maka dari itu apabila ingin meneladani sifat tersebut, kita seringlah berdoa agar minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Al-Hayy yang maha hidup. Maka salah satu cara kita meneladani sifat Al-Hayy adalah menjaga kesehatan diri kita dan bermanfaat bagi orang lain agar kehidupan kita tidak sia-sia. Kemudian lagi ada sifat Al-Qayyum yang maha mandiri dan Al-Ahad, yang mana Al-Ahad ini adalah yang maha esa. Kedua sifat ini untuk diteladani atau meneladani kedua sifat ini yaitu dengan selalu hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain, apalagi untuk hal kepribadian selalu melakukannya dengan diri sendiri. Nah, mungkin sampai di sini saja dari kesimpulan Bapak tadi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apa tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.